Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pembahasan kita dalam ta'lim singkat kita, yaitu masih pada pembahasan madkhal kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Masih dalam madkhal atau pengantar kitab Hadil Arwah karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita yang kemarin kita telah menyebutkan beberapa marahil atau beberapa marhalah, mulai dari datangnya malaikat pencabut nyawa sampai pada marhalah alam barzakh. Nah, yang kita sebutkan kemarin itu adalah seluruh tahapan dari diangkatnya ruh hingga tahapan alam barzakh, dengan diperlihatkan maq'ad al-muslim, tempat duduk seorang muslim, entah apakah dia di surga ataupun diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka setelah marhalah itu dia dalam masa penantiannya, dan penantian seorang muslim di alam barzakhnya itu penantian yang penuh dengan kenikmatan, ya. Mereka beristirahat atau mereka tidur dengan tidur yang mendapat kenikmatan. Dan adapun orang-orang kafir, orang-orang yang masih membawa dosa, ya, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diazab. Mereka mendapat azab di alam barzakhnya. Kemudian marhalah yang berikutnya adalah marhalah kiamat, ya. Marhalah kiamat, an-nafkhu. Nafkhu fisur atau nafkhus sur, peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, ikhwah dan keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ditiupkannya trompet, ditiupkannya sangkakala dengan tiupan pertama, itu menandakan berakhirnya alam barzakh. Berakhirnya alam barzakh. Ketika Israfil alaihissalam meniup trompetnya dengan tiupan pertama, itu terjadilah kiamat besar, kiamatul kubra, hancur semua. Alam raya ini hancur, ya. Bahkan apa yang ada di dalam kuburan pun juga hancur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadisnya hadisnya Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, ma baina nufkhatain arba'un, di antara dua tiupan di hari kiamat itu adalah masanya 40. Tapi 40 apa? Ya, tidak ditahu 40 apa. Nabi SAW tidak memberitahukan, tidak tahu, ya, 40 apa itu. Kabarnya yang Nabi dapatkan hanya seperti itu, ya, kabar dari Jibril alaihissalam, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. 40 apakah itu, tidak tahu 40 apa, ya. Abu Hurairah juga yang meriwayatkan hadis ini tidak mengetahui 40 apa dia, apakah 40 tahun, 40 bulan, tidak tahu. Yang jelas masa di antara dua tiupan itu sebanyak 40. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Dan setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Fayumbituna kama yumbatul baqal. Semua akan tumbuh kembali. Tersirami oleh air itu, dan semua akan tumbuh. Manusia pun akan tumbuh sebagaimana tumbuh bakal, tumbuhan, sebagaimana tumbuh sayur-sayuran, ya. Laisa min insanin syai'un illa yubla. Maka semua tidak terkecuali dari insan, dari manusia, semua hancur di hari kiamat itu, kecuali satu tulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa azman wahidan wa huwa ajibu az-zanab, yaitu tulang ekor, ya, kecuali tulang ekor yang tidak hancur. Wa minhu yurakkab al-khalqu yawm al-qiyamah. Dan nanti dari tulang itu, kata Nabi SAW, akan ditumbuhkannya
akan ditumbuhkan, dihidupkan lagi manusia pada hari kiamat. Tetapi belum lagi manusia dibangkitkan. Belum lagi manusia dibangkitkan. Ya, pada marhalah ini marhalah yang ke-10, marhalah al-bi'tsah. Pada tiupan sangkakala yang kedua ini, kita kemudian bangkit semua dari kuburan kita. Bangkit dari kuburan kita. Tentu bukan hanya kita yang bangkit ya. Semua para hewan juga kembali hidup. Kita berjalan ya tanpa arah. Berjalan tanpa arah, terpencar ke sana kemari. Di sekeliling kita ada para hewan yang juga mereka dibangkitkan. Ada para al-wuhush, hewan-hewan buas, hewan-hewan semua juga dibangkitkan, berjalan tanpa arah ya. Haluna al-yaum, keadaan kita seperti itu pada hari itu. Ya, saja naik. Keadaan kita pada saat itu kal farashil mabthus. Kita seperti terpencar. Kal farashil mabthus, seperti kupu-kupu atau laron yang tanpa arah, berpencar ya. Terbang ke sana kemari, kita jalan tanpa arah, baru dibangkitkan dari kubur ya. Bersama dengan para hewan, bersama dengan para burung, kullu ta'irin yatiru bi janahihi, atau umamun amsalukum dalam Al-Qur'an ya. Setiap burung ya, itu juga umat seperti kalian. Semua binatang melata seperti kalian, kita dibangkitkan. Mereka juga umat, mereka juga dibangkitkan untuk diberi keadilan ya. Wa kullu dabbatin 'alal ardi hiya umamun amsaluna. Setiap binatang yang melatah di bumi ini, mereka juga umat seperti kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika al-wuhush, binatang-binatang itu dibangkitkan. Itu dibangkitkan. Jadi sekeliling kita binatang-binatang dan manusia dan ramai berjalan tanpa arah. Kita berjalan saat itu tanpa apa-apa yang kita punya, dalam keadaan terlanjang, tidak memiliki pakaian, tanpa dikhitan. Hal ini sebagaimana hadis Jabir ya, juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, bahwa yahsyurun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Kita digiring ya, yahsyuru, kita digiring di hari kiamat ini ya, terlanjang, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Dan bayangkan saja pada saat itu keadaan kita berbeda-beda. Keadaan kita berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan baca Quran, ada yang berjalan dengan bertakbir, tahmid, tahlil, bahkan ada yang berjalan dengan mungkin menyanyi ya, banyak sesuai dengan keadaan dia ya, dia meninggal, sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal. Ikhwani rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan itu, dalam keadaan kal farashil mabthus, dalam keadaan ketika kita terpencar-pencar seperti itu, kemudian kita mendengar panggilan ya, sebagaimana dalam surat Al-Qaf ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasmi'i yauma yunadil munadi min makanin qarib. Akan mendengarkan ada seruan, ada panggilan dari tempat yang tidak begitu jauh ya. Di wa tasmi'i yauma yunadil munadi min makanin qarib, Imam Al-Qurtubi katakan bahwa akan ada sosok ya, Jibril atau Israfil. Berbeda para ulama ya, tetapi yang rajih insyaallah yang meniup sangkakala yaitu Israfil akan berdiri di gundukan batu yang besar, yang kemudian akan memanggil manusia menuju mahsyar. Menuju mahsyar. Ini berarti belum di padang mahsyar, belum. Masih ada gundukan batu, masih ada tanah belum rata. Adapun tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, maka di sana dijelaskan bahwa naro Israfil fanamshi khalfahu, kita akan melihat Israfil dan kita akan berjalan di belakangnya ya. Israfil akan
menyeru, ya ayuhan nasu hallumu ila hisab, wahai manusia, ayo bersegera kepada hisab. Maka kita akan mendengar seruan itu, kemudian kita yang tadinya kita berjalan seperti kalfaroshil mabesus, terpencar ke sana kemari, setelah melihat sosok itu memanggil kita, maka kita kemudian berjalan di belakangnya. Dia yang menuntun manusia menuju padang mahsyar. Israfil yang menuntun manusia menuju padang mahsyar, ya. Maka dikatakan dalam tafsir At-Tabari, fayaqbaluna kama qala Allah ka'annahum jarad al-muntashir. Kemudian kita akan berjalan di belakang Israfil, ya. Kita berjalan sudah dengan berjalan yang searah, ya, tidak lagi terpencar-pencar. Ikhwan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa naro Israfila fanamshi khalfahu fayata'addal wad'un nasi badala makanu kal farash yusbihuna kal jarad al muntashir. Yang tadinya kita terpencar-pencar, kemudian kita berjalan dengan jalan yang searah di belakang Israfil, ya, dengan tertunduk. Kalau kurang amalan, kalau orang-orang kafir, jalan dengan tertunduk, ya, tidak, pokoknya dengan ketakutan dan lain sebagainya. Ya, setelah itu maka masuk kita pada marhala yang ke-11, yaitu marhala mahsyar, sampai kita di padang mahsyar. Ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, pada mahsyar beda dengan yang tadi. Yang tadi malaikat masih berdiri di atas gundukan batu dan menyeru. Di padang mahsyar sofi, ya, rata, bersih. Laisa fiha irtifa'un wala intifal, tidak ada curamnya, tidak ada gundukannya, tidak ada, pokoknya rata, lurus tanahnya. Sebagaimana juga hal itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yahsyurun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursati an-naqi laisa fiha alamun li ahad. Kita akan digiring di padang mahsyar itu pada suatu tanah, ya, yang putih, yang bersih, bulat, ya, tidak ada, pokoknya rata, ya, bahkan ya, laisa fiha alamun li ahad, tidak ada bekas-bekas pernah diinjak sebelumnya, tidak ada bekas-bekas bahwa pernah ada di tempat itu sebelumnya. Ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita di padang mahsyar ini, maka kita baru teringat, ya, bahwa ini perjalanan begitu jauh. Di padang mahsyar juga, Masya Allah, itu begitu lama, 50.000 tahun. 50.000 tahun manusia berada di sana, bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit. Kita hidup di dunia ini, kalau kita bermalas-malasan, atau kalau kita sengsara dalam ketaatan, misalnya kita susah di dunia, ya, susah cari rezeki, tapi kita taat, itu hanya sebentar, paling 60-70 tahun. Tapi kalau di padang mahsyar, kalau susah 50.000 tahun, ya. Belum lagi misalnya dari kuburan, dari meninggal sampai kiamat, berapa puluh ribu tahun lagi itu, ya. Makanya kita di dunia ini harus belajar, cari tahu agama baik-baik. Kita belajar betul-betul, ya, supaya kita tidak susah di dunia, dan juga supaya kita mungkin kalau susah di dunia tidak lagi susah di akhirat, insya Allah. Maka ketika orang di padang mahsyar itu, jamaah, para keluargaku yang dirahmati Allah, di situ baru kita terpikir bahwa ternyata di dunia kemarin itu tidak ada apa-apanya, seperti pagi atau sore hari saja, tidak sampai 2 hari, tidak sampai 1 hari, tidak sampai. Ini bukan saya yang bilang, tapi dalam Al-Quran surat Yunus ayat 45, Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari. Hari ketika mereka digiring di padang mahsyar, lalu kemudian mereka teringat masa-masa di dunia, illa sa'atan minan nahari ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka di dunia kemarin itu tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya pagi atau sore hari saja.
Ya, begitu singkat ternyata kehidupan dunia. Sama dengan misalnya kita bermimpi, dalam mimpi mungkin kita ketakutan, mungkin bagaimana ya, seperti nyata, tapi ketika kita terbangun, ya ternyata tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Tapi mimpi kan belum tentu mimpi benar kan, tapi ini semua beritanya benar ya, bahwa kita nanti akan sadar bahwa kehidupan kita dunia ini cuma hanya sebentar saja, hanya ya paling 1-2 jam saja, pagi atau siang, pagi atau sore hari saja. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar itu, ya kita sudah katakan bahwa ketika dibangkitkan sampai kita berjalan di padang mahsyar, keadaan berbeda-beda. Ada yang takbir, ada yang tahmid, ada yang tahlil, ada yang baca Quran, ada yang yashrabul khamar, mungkin sambil minum khamar, mungkin ada yang sambil menyanyi-nyanyi, ya. Macam-macam keadaan mereka berdasarkan apa yang mereka meninggal dengannya, ya. Dan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ketika dibangkitkan itu mereka seperti tamu yang dihormati, ya. Tentu ada perasaan takut, tetapi beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin sebagaimana dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tamu dalam keadaan terhormat, ya. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mati membawa dosa dan belum sempat bertaubat, maka mereka sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat 86-nya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang-orang mujrimin yang berdosa dalam keadaan tidak terhormat. Sampai di sini dulu apa yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.